Jemaat terkasih, Shalom. Masih lemes nih sepertinya, dingin-dingin ya. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Yes, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini di hari yang baru, bulan yang baru, bulan Oktober. Nggak berasa, tapi kita percaya bahwa kalau kita boleh lewati setiap hari, setiap detik, setiap waktu, itu semua karena penyertaan Tuhan. Pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, kita mau bersyukur, kita mau bawa segenap hati kita, segenap kekuatan kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang Tuhan, dengan membawa segenap rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang terlebih baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau teramat baik Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau bawa hati kami, syukur kami dengan segenap kekuatan, pikiran kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkarya Tuhan dalam setiap kehidupan kami pagi hari ini. Kami mau serahkan Tuhan, dan kami percaya Engkau yang beracara pagi ini Tuhan. Percaya saat satu dua orang berkumpul untuk memuji dan muliakan nama Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Thank you. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita pujikan pujian. Kenapa Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dengan ini kami boleh membalas kebaikan Tuhan. Melalui hidup kami, melalui pujian penyembahan kami, kamu berikan yang terbaik buat Engkau. Kuduskan setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan. Saudara tidak menyatakan tempat ini karena ada kelepasan yang Tuhan Engkau berikan pada setiap kami. Amin. Kami yang berbeban berat Tuhan, Kau akan berikan kelegaan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, Kau akan berikan kesembuhan Tuhan. Kami percaya dengan iman kami bahwa Kau Allah terlebih besar dari semuanya itu Tuhan. Dan kami mau bawa Tuhan dalam kaki. Mari Tuhan, pagi hari ini kami percaya dengan iman kami. Kami sudah dipulihkan, kami sudah disembuhkan, dan pagi hari ini kita mau bersuka cita Tuhan. Kami mau terus memuji Tuhan. Terima Amin. kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nama Tuhan. Kita mau masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Yes, haleluya. Masuk gerbangnya dengan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Angkat jempolnya. Katakan Tuhan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Sebab selamanya. Tuhan baik. Serukan sebab Tuhan baik. Amin. Tuhan baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
kita percaya bahwa Dia adalah penolong kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat penolong kita. Amin. Amin. Yes, kita percaya. Kita pujikan pujian ini. Ku tahu Dia penolongku. Haleluya. Ya angkat deritaku, sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, ku yakin, amin. ku yakin. Ku angkat panji, angkatan Dia hiduplah, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia menebusku, Dia hiduplah. amin. Ku ada penolongku, darah ada penolongku, ku yakin, Ku yakin, ku yakin. Ya angkat deritaku, sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, ku yakin, amin. Kami yakin Tuhan. ku yakin. Angkat panji, Ku angkat panji, oh, Dia menangkap maut, amin. Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia menebusku, Dia Dia penebusku, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia menebusku, Dia hiduplah. Kebeyakan bukan hati, berani menyambut kerajaanmu datang. Dia penebus, amin. Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia penebus, Dia hiduplah, Dia penebus, Dia hiduplah, Dia hiduplah. Haleluya. Tuhan, haleluya. Haleluya. Yes, puji nama Tuhan. Kita mau dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sebenarnya mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Berikan kami jadi hamba yang setia Tuhan. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia,
taat dan setia padamu Bapa, kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kalau Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat ini, dan sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara ke tengah-tengah kami. Engkau memakai anak-Mu ini ya Tuhan, yang berdiri di bawah, di belakang mimbar-Mu untuk menjadi alat, menjadi berkat bagi pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar urapan dan kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami dan memberikan kebaikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa kembali beribadah pada hari ini. Dan pada minggu ini kita memiliki sebuah tema yang diberikan oleh gereja pusat kita di Rawamangun, yaitu berpikir seperti seorang hamba. Jadi tema kita hari ini adalah berpikir seperti seorang hamba, Bapak Ibu. Mari kita melihat ayatnya di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Filipi pasal kedua, ayat yang ke-5. Hendaklah, sudah menemukan? Oh, sudah ada di depan, mari kita membaca bersama-sama. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh bersama, kita ulang ya, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita memiliki pikiran Kristus di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi Tuhan merindukan seorang hamba itu mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupannya, yaitu perubahan dari cara berpikirnya. Cara berpikir menjadi seorang pelayan yang berhati hamba. Ketika kita memiliki cara berpikir seperti seorang hamba ini, maka kita sedang menggenapi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, sepanjang bulan September tema kita juga adalah melayani, dan pada bulan ini kita juga memiliki tema yang semakin lebih kuat lagi, yaitu diperlengkapi untuk memuaskan hati Allah, yaitu bagaimana kita memiliki pikiran sebagai seorang hamba di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi menjadi hamba ini bukan berarti menjadi sesuatu yang rendah, yang tidak berarti. Ya. Sebab yang kita layani adalah Tuhan, Allah pencipta
langit dan bumi, Tuhan yang besar, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan pencipta daripada alam semesta ini. Ini bukanlah menjadi sesuatu yang rendah dalam hidup kita. Sebaliknya, ini merupakan satu kesempatan, satu kehormatan kalau kita bisa menjadi hamba Tuhan. Ya. Kalau kita bisa melayani Dia. Sebab ini adalah hal yang indah dalam hidup kita. Sebab ketika kita menjadi hamba Tuhan, maka kita adalah hamba yang merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari dosa. Merdeka dari segala keinginan pribadi yang berujung kepada maut, kepada kesia-siaan. Sebaliknya ketika kita menerima, mau melayani, mau menjadi hamba Tuhan, maka kita sedang menuju kepada kesempurnaan daripada kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang merdeka dari dosa. Kita akan menjadi pribadi yang bertumbuh karakternya, menjadi seperti Tuhan Yesus. Memiliki karakter bangsawan, bukan di dunia ini, tapi menjadi bangsawan di kerajaan Allah nanti. Kita akan menjadi orang-orang yang akan memerintah bersama dengan Kristus di dalam kerajaannya, di dalam kekayaannya, di dalam kemuliaan dan kemegahannya. Makanya hari ini kita mulai, sejak kita ada di dunia ini, sejak kita bernafas hari ini, kita mau memiliki pikiran seperti seorang hamba. Sebab suatu hari kita akan melayani Raja di atas segala raja. Kita akan menjadi orang-orang yang akan menjadi keluarga besar dari kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, yang pertama, agar kita berpikir seperti seorang hamba, adalah kita harus lebih banyak memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Mari kita lihat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Boleh saya minta remote ya, karena ini cukup mengarah, biar di swing saja. Kita lihat dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, nanti para wanita baca ayat yang ke-6 dan pria membaca ayat yang ke-7 dan kita akan bergantian. Silakan para wanita. Ya, makasih. Saudara, udah cukup. Ya. Saudara, kalau kita berbicara mengenai hamba, ya, konsep hamba di dalam perjanjian lama itu kita temukan, ya, bahkan di abad modern sekalipun, ya, di abad modern, abad ke-20 itu masih ada yang namanya perhambaan atau perbudakan. Ya. Seorang hamba ini sebenarnya tidak memiliki yang namanya hak di dalam kehidupannya. Seorang hamba adalah bertujuan untuk melayani, memberikan kepuasan kepada tuannya. Ya. Jadi ketika seorang dalam perjanjian lama ditindik kupingnya dan dia dianggap sebagai hamba, diberikan anting yang menandakan bahwa dia adalah hamba, maka dia satu tujuan yang harus dia lakukan adalah dia menyenangkan tuannya. Ya. Hamba bahkan tidak memiliki hak hidup. Ya. Kalau ada tuan yang jahat pada waktu itu, dia sudah membeli seperti seorang membeli barang. Ya. Seperti saudara membeli sebuah barang, mau diperlakukan apapun, itu
menjadi hak daripada seorang tuan. Itulah hamba. Dan hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah putra tunggal Bapa di surga. Tapi dia diutus menjadi misioner, menjadi utusan Injil pertama ke dunia ini. Menjadi hamba, merendahkan dirinya. Dan ayat ini berkata bahwa yang walaupun dalam rupa Allah, tapi dia mengosongkan dirinya dan tidak ada milik yang dipertahankan dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan Tuhan melayani kehidupan kita. Tuhan menyelamatkan hidup kita, memberikan keselamatan karena dia mau merendahkan diri, karena dia mau turun dari surga dan menyelamatkan kehidupan kita. Saudara, tadi dikatakan bahwa seorang hamba memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Bukan berarti kita menjadi abai dengan keadaan diri kita sendiri. Justru tidak. Ketika kita mau melayani, ketika kita mau menjadi hamba, itu adalah sebuah pertumbuhan daripada kerohanian dalam hidup kita. Sebab apa? Kita harus menyadari bahwa kita ini orang yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Kita ini orang yang memiliki semua kebaikan dari Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu begitu berlimpah dalam hidup ini, dalam hidup kita. Harusnya ketika kita mengerti hal ini, maka kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran bagi hidup orang lain. Kita ini membagikan berkat bagi hidup orang lain. Jadi bukan karena kita kurang, bukan karena kita tidak memiliki apapun. Sebaliknya kita sudah memiliki yang banyak dari Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia yang memberikan segala berkat dan kebaikan dalam diri kita. Dan ketika kita sudah diberkati, maka saatnya untuk kita menjadikan hidup kita menjadi berkat buat hidup orang lain. Kita bagikan kasih, bagikan kebaikan, bagikan anugerah Allah kepada hidup orang lain. Minimal kepada siapa? Minimal kepada keluarga kita sendiri. Ya. Kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Maka hal yang indah akan terjadi dalam keluarga kita. Kalau kita saling merendahkan diri, tidak menjadi tuan, sebaliknya melayani di keluarga, melayani di rumah tangga, maka kita akan melihat keluarga yang harmonis itu akan terjadi. Kalau kita melayani di gereja ini, saling merendahkan diri, betapa luar biasanya kebaikan dari Tuhan akan mengalir bagi gereja kita. Kita akan mengusir semua kuasa-kuasa kegelapan, mengusir yang namanya perpecahan. Kita akan bersatu karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, seorang hamba selalu berpikir seperti pengelola, bukan pemilik. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kedua. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan Allah yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi kita harus memiliki sebuah pikiran bahwa hamba adalah seorang pengelola yang baik yang dipercayakan oleh Tuhan sebagai pemilik dari pekerjaan ini untuk kita mengembangkannya. Dengan apa? Dengan dapat dipercayai.
dengan dapat dipercayai oleh Allah. Kita mesti mengembangkan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Hal yang berharga yang Tuhan berikan dalam hidup ini, mari kita mulai mengembangkannya. Saudara mau? Amin. Apa hal yang paling berharga itu? Yaitu pribadi Allah yang ada dalam hidup kita. Itu lebih daripada segalanya. Yaitu apa? Yaitu manusia rohani kita. Yaitu apa? Yaitu kekudusan di dalam hidup kita. Itu harus dikelola, harus dikembangkan. Kita harus memiliki karakter yang bertumbuh hari demi hari. Ya. Belajarlah untuk terus mengembangkan karakter rohani dalam hidup kita. Menjadi seorang pribadi yang meninggalkan dosa, yang mau hidup benar, yang mau berjalan di dalam kebenaran, yang mau menyenangkan hati Allah di dalam kehidupannya. Suatu hari Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari semua pekerjaan yang kita miliki dalam hidup ini. Suatu hari Tuhan akan meminta kita apa yang sudah kita kerjakan dalam hidup kita. Apakah kita sudah bertumbuh dengan benar di dalam perkataan, di dalam pikiran, di dalam segala perbuatan, tindakan kehidupan kita. Saudara, mari kita mengelola segalanya ini dengan baik. Jadi seorang hamba yang bukan hanya berpikir melayani di gereja ini saja. Walaupun ini adalah pelayanan yang begitu baik. Tapi ada hal yang lebih daripada melayani di gereja. Melayani sebagai seorang kepala keluarga. Yaitu kekudusan di hati kita. Hati yang benar, hati yang berkenan, itu harus kita upayakan. Sehingga kita akan bertumbuh hari demi hari. Dari seorang yang mungkin ya orang yang berdosa. Ya, kita semua adalah orang berdosa. Tapi kita belajar ketika mengikut Tuhan. Kita mau berubah dari orang berdosa, kita mau mengenakan manusia yang baru, mengenakan pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup kita berbeda ketika kita bertemu dengan Tuhan dari yang satu talenta, dari yang biji sesawi, itu akan bertumbuh imannya, bertumbuh berakar dan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Bapa di surga. Saudara mau? Amin? Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu, seorang hamba berpikir tentang pekerjaan mereka, bukan apa yang dikerjakan orang lain. Mari kita melihat dalam Roma pasal ke-14 ayat yang keempat. Roma pasal 14 ayat yang keempat. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Jadi kita tidak usah memikirkan hidup orang lain dalam pengertian pekerjaannya, kita omongin dan lain sebagainya. Tapi kita berfokuslah kepada diri kita sendiri, berfokuslah kepada hidup kita. Apakah kita sudah menjadi hamba yang baik? Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan baik? Apakah kita sudah memikirkan bahwa hatiku harus didandani, hidupku harus diubah?
Aku harus menjadi pribadi yang indah. Aku harus menyenangkan hati Allah. Itulah yang harus kita kerjakan. Berpikir untuk mengerjakan apa yang Tuhan telah percayakan. Jangan sibuk kita ngomongin orang. Kita perbincangkan hal yang tidak berguna dalam hidup kita. Sebaliknya kita mulai, bagaimana dengan hidupku? Apakah aku sudah bertambah lebih baik, bertambah lebih maju, bertambah menyenangkan hati Allah. Saudara, kemarin saya khotbah di Youth of Christ, di YOC, yaitu temanya adalah bukan Kristen fantasi. Seringkali kita menjadi orang-orang Kristen yang sampai di level fantasi saja. Ya, sampai kepada pikiran saja bahwa kita mengenal Kristus sampai ke titik pikiran kita. Kita tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin orang yang Kristen fantasi ini orang yang rajin ke gereja setiap hari Minggu. Kedua, mungkin juga orang-orang ini adalah orang-orang yang melayani di gereja. Tapi kekristenan itu adalah sebuah hal yang real, yang harus dialami hari demi hari, di mana kita sampai berjalan dengan Tuhan dan Tuhan mengubah hidup kita. Itu Kristen yang harus kita miliki. Jadi kalau kita tidak punya perubahan hidup, maka maaf saudara, kita ini sedang menjalani kekristenan yang hanya fantasi saja. Tuhan Yesus hanya ada di pikiran saudara. Tuhan Yesus mati di salib di pikiran kita, tapi tidak ada perubahan yang terjadi di dalam hati, di dalam sikap, dan di dalam keseluruhan kehidupan kita. Kita masih tidak jujur di kantor, kita masih menjadi problem maker, kita tidak bisa mengampuni orang, kita menjadi orang-orang yang masih ngomongin orang, ya. Kita masih menjadi pribadi-pribadi yang tidak bertumbuh imannya. Sesungguhnya kekristenan kita adalah kekristenan yang fantasi. Kita harus mulai mengalami Tuhan setiap hari. Ya. Kemarin saya kasih contoh Bapak Ibu, saya ini mengalami maut 2 kali. Yang pertama pada waktu umur 12 tahun. Di jalan tol, mobil kami itu terbalik, dan saya katanya terlempar antara 5 sampai 7 meter. Ya. Memang tidak terjadi apa-apa pada waktu itu pada diri saya. Tapi ada orang tua saya yang terjepit antara bangku depan dengan bangku belakang. Yang akhirnya cukup mengalami satu situasi yang sulit juga dan perlu dirawat. Yang kedua, pada waktu kami dari Malang, ya, dari Malang itu mau ke Jawa Tengah lewat yang namanya Grojogan Sewu di Solo. Nah itu satu titik, itu sekitar jam 11, jam 12 malam. Mobil yang saya kemudikan, ya, itu tinggi sekali. Dan saya lupa, ya harusnya saya gas banyak supaya lolos itu ke tanjakan yang tinggi sekali. Tiba-tiba di tengah posisi di atas, itu mobil berhenti dan tidak bisa naik lagi, saudara. Kiri kanan ternyata itu jurang. Waduh, saudara, ketika posisi begitu, itu situasi yang mencekam sekali. Dan mobil perlahan mulai turun. Lalu saya bilang, bangun, itu sudah jam 11 hampir jam 12 malam. Karena semua sudah tertidur, bangun. Turun dari mobil, ganjel.
batu dan lain sebagainya. Tapi Tuhan menolong saya dan keluarga tetap dalam keadaan sedia kala, aman dan diberkati Tuhan. Tapi itu situasi-situasi yang cukup mencekam dalam hidup saya secara pribadi. Saudara, pada waktu itu saya pasti ingat Tuhan. Ya. Saya minta tolong sama Tuhan. Saya berteriak kepada Tuhan, dalam hati saya berdoa supaya Tuhan tolong. Ya. Saudara tahu, kita harusnya ingat Tuhan bukan hanya pada waktu krisis. Tapi ingat Tuhan itu setiap hari. Setiap hari kita mau bertumbuh, mau dibentuk oleh Allah. Ya. Jangan hanya pada waktu sulit baru kita ingat Tuhan. Pada waktu sakit di ruang ICU, ya. Mohon maaf ya Bang Igo ya, waktu itu Bang Igo sempat sampai di ruang ICU. Dan menurut kesaksiannya benar, ya, kalau kita sudah tidak berdaya begitu, kita pasti ingat Tuhan. Kita harus membiasakan mengingat Tuhan, bukan hanya di masa-masa krisis. Tapi mulai mengingat Tuhan di setiap hari hidup kita, sejak dari bangun pagi, kita membuka mata, kita mulai berkata-kata kepada Tuhan. Dan kita menghayati Tuhan di sepanjang hari hidup kita. Apakah ada yang meleset dalam hidupku? Apakah ada yang salah di dalam segala tingkah laku kehidupanku? Jangan-jangan saudara, kita datang hari Minggu, kita perbincangkan Tuhan. Setelah pulang dari gereja ini, kita abai, kita lupakan Tuhan. Kita tidak pernah berkomunikasi, kita tidak pernah berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Kita tidak berkata, Tuhan apa yang masih perlu aku benarkan dalam hidupku? Apa kekotoran yang aku punya? Apa dosa yang harus aku buang? Lalu kita ketemu lagi hari Minggu. Dan kita begitu terus. Apalagi kalau saudara di hari Minggu ini saudara dengar khotbah, tidur. Wah, itu lebih parah lagi. Kecuali saudara yang bergadang karena kerjaan, lalu pagi harus bangun pagi, dan hari ini tertidur, ya boleh dimaklumi. Atau saudara ngobrol, saudara buka HP. Tidak serius dalam ibadah ini. Kita ini tidak lebih menjadikan Tuhan hanya fantasi rohani dalam hidup kita. Dan berharap suatu hari nanti ketika kita meninggal, kita masuk surga. Itu tidak mungkin Bapak Ibu. Surga itu adalah tempat yang mulia. Surga itu adalah tempat di mana tidak ada kekotoran, tidak ada kenajisan, tidak ada dosa. Tidak cukup hanya percaya Yesus, tapi kita tidak diubah hari demi hari menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Atau kita ini mungkin masuk surga, tapi kita tidak diperhitungkan menjadi keluarga daripada Tuhan Yesus. Kita ini tidak diperhitungkan untuk memerintah, dipermuliakan bersama dengan Kristus. Nah, orang-orang yang mau menjadikan Tuhan real dalam hidup kita, yang mau berjalan dengan Tuhan, sudah mulai pagi bangun, sudah mulai menghayati kehadiran Tuhan, ya. Dan sudah mulai berkata-kata, Tuhan, aku mau hidup berkenan, aku mau hidup benar, aku mau tinggalkan segala dosa, aku mau menjadi seperti Engkau. Itu terus Tuhan akan proses hari demi hari. Itulah kekristenan yang Tuhan inginkan, di mana kita menghayati, berjalan, dan akhirnya diubah oleh Tuhan.
menjadi pribadi yang berbeda. Inilah yang disebut manusia yang baru. Jadi kalau kita menjadi Kristen, tapi tidak ada perubahan hidup, tidak ada kekudusan hidup, maka kita salah dalam kekristenan ini. Inti kekristenan adalah satu, saudara. Terjadi sebuah perubahan yang radikal dari manusia yang tidak berarti menjadi sesuatu yang indah. Ini yang disebut dengan transformasi dalam Roma 12 itu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita harus nggak mau berubah. Belajar untuk lembut, belajar untuk sabar. Dan pelajarannya itu setiap hari. Dan ada orang yang berusaha membuat kita marah. Tapi kita berusaha tahan. Itu yang mau menjadi murid Tuhan. Ketika ada kesempatan untuk ambil, saudara berkata tidak. Itu adalah perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Ketika ada kesempatan untuk melampiaskan, tapi kita berkata, aku mau belajar untuk menahan diri, sabar, dan lain sebagainya. Maka kita ini sedang ada di proses yang benar. Ketika ada orang menyakiti kita bukan hanya melupakan, tapi juga berdoa untuk orang itu. Bahkan kalau bisa kita melayani dia. Sehingga orang tersebut dijamah, disentuh oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Jadi segala peristiwa dalam hidup kita yang kelihatannya tidak baik, sebenarnya itu bertujuan baik mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Karena mau ubah karakter rohani kita. Karena mau membuat kita bertumbuh. Kalau tidak ada kejadian-kejadian itu di hidup kita, kita akan kerdil rohani kita. Justru ketika ada orang sakiti kita, kita belajar, oh aku harus menjadi anak Allah. Kalau tidak ada, harusnya begini saudara, tidak ada mereka, kita ini tidak akan sempurna. Tidak ada orang-orang yang kelihatannya membuat hidup kita tidak bertambah baik. Dulu saya berpikir, aduh kenapa ada orang-orang seperti ini. Tapi sekarang pikiran itu sudah dirubah oleh Tuhan. Justru orang-orang ini ada di sekitar kita, memang kelihatannya tidak baik, tapi bertujuan untuk kebaikan kita. Ini bukan urusan saya dengan orang tersebut, tapi urusan saya dengan Tuhan. Tuhan lagi proses hidup saya, sehingga menjadi manusia yang diperbaharui hari demi hari. Amin, saudara. Ya. Saudara kan mau diperbaharui hari demi hari. Melalui apa? Kejadian-kejadian di hidup kita. Jadi ini hal yang begitu baik dalam hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu, seorang hamba berpikir bahwa pelayanan adalah kesempatan, bukan kewajiban. Allah tidak peduli seberapa besar pekerjaan yang sudah kita lakukan. Jika hal itu kita lakukan dengan bersungut-sungut. Jadi kita harus melakukan pelayanan kita sebagai sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan sudah ditegaskan berkali-kali dalam mimbar ini bahwa melayani bukan hanya di gereja. Gereja adalah bagian kecil. Melayani adalah keseluruhan hidup kita. Waktu saudara jadi orang yang baik, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, yang berubah karakternya. Waktu sudah jadi anak yang baik, yang berubah jadi seperti Tuhan. Sebenarnya saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tapi bukan berarti pelayanan di gereja ini tidak menjadi penting. Di gereja ini begitu penting. Kita bukan hanya harus mengambil bagian dalam pelayanan di tubuh Kristus.
Bukan, mungkin di gereja ini tidak bisa semua kita melayani. Ya. Karena terbatas. Ya, yang main musik cuma Dion, tidak mungkin main musik berdua, atau bisa berdua kalau ada keyboardnya. Tidak mungkin bertiga. Pemain drum cukup 1 orang, pengkhotbah cukup 1 orang, WL cukup 1 orang. Tapi kalau saudara punya karunia, mari kembangkan karunia saudara dan melayani di gereja ini. Tapi kita punya kelompok-kelompok sel. Sesungguhnya pelayanan yang harus kita lakukan adalah di situ, di komunitas-komunitas kecil. Disitulah kita berperan. Saudara bagaikan puzzle, kalau tidak ada saudara, tidak lengkap gambar itu. Begitu juga dengan tubuh Kristus. Kalau tidak ada kehadiran saudara, tidak lengkap tubuh Kristus itu. Saya percaya saudara diberikan karunia oleh Tuhan. Bahkan Alkitab berkata karunia yang berlain-lainan. Artinya gereja kita ini kaya dengan karunia dari Tuhan. Tapi maukah kita menggunakan karunia ini untuk ada di tubuh Kristus? Selain saudara menyadari bahwa saudara melayani di rumah, di kantor, di pekerjaan, di gereja juga kita ambil bagian dalam pelayanan. Di mana? Di kelompok-kelompok kecil itu. Gereja kita merindukan ada pelayanan-pelayanan yang baru dibangkitkan. Bahkan kami berdoa, kita berdoa akan lahir pemimpin-pemimpin yang baru. Ya. Saudara mungkin ada di antara saudara, gereja kita sedang ada sebuah pelayanan yang baru namanya penyambutan jiwa baru. Ya. Jadi ketika orang hadir di gereja ini, kita rindu orang ini bukan orang asing. Ya. Kita rindu mereka disambut, mereka diterima, bahkan kita rindu menjadi keluarga tertanam di gereja ini dan melayani bersama. Itu perlu orang-orang yang punya karunia. Saya pernah khotbah sama istri, ya kemarin istri saya mengingatkan lagi di kelompok sel. Waktu khotbah di luar kota, di Cianjur saudara, itu dari khotbah dari pagi sampai sore, sampai jam 5, lalu selesai jam 7 kurang lebih. Jadi dari pagi jam 8 sampai jam 5. Saudara bisa bayangkan, saya ini orang baru sama istri. Pertama kali ada di gereja itu. Tapi ada satu orang ya yang nemani kami. Orang ini ramah sekali. Entah nggak tahu ya, saya berdoa ramahnya bukan hanya di gereja, tapi di rumah juga. Tapi kami disambut, ya ketika datang kita dibeginiin, silakan selamat datang. Waduh, udah kayak apa aja saudara ya. Ternyata ini orang kaya, lagi ngobrol-ngobrol, dia punya usaha ini, tapi begitu familiar sekali. Wah, saya bayangkan ya, bukan hanya pendeta yang disambut, harusnya jiwa baru yang datang itu mengalami penyambutan demikian. Ya, di sini ada Pak Arif, ada Pak Marpaung, betul ya, Amang ya, Amang Marpaung, lalu ada lagi nggak jiwa baru di sini? Saya beberapa minggu ini kita melihat banyak jiwa-jiwa baru. Kita rindu membangkitkan pelayanan ini, orang-orang yang punya keramah tamahan. Jangan saudara simpan, jangan saudara hanya duduk, diam, pulang dari gereja, balik lagi minggu depan. Kenapa saudara tidak mengembangkan? Kalau saudara punya keramah tamahan, jadi melayani itu bukan hanya menjadi pengkhotbah, WL, singer. Kalau saudara punya karunia silakan. Tapi minimal ada satu karunia yang Tuhan berikan, yang harus kita kembangkan, yang harus kita tunjukkan kepada orang lain. Kita bisa bayangkan, pada waktu itu saya diterima, saya membayangkan, harusnya yang begini ini bukan hanya pendeta saja. Jiwa baru pun diberikan kehangatan, keramahan, bahwa ini adalah gereja kita bersama. Dan harus terus bertumbuh di dalam iman. Kita sedang mengembangkan pelayanan-pelayanan begitu saudara berdoa. Saya juga mendengar ya, di beberapa gereja di luar negeri, itu ada pelayanan SOS. Apa maksudnya?
Pelayanan eksorsis itu pelayanan terhadap orang sakit. Ya. Jadi dilatih oleh gereja itu, orang-orang yang sakit, maksud saya menghadapi orang-orang sakit pada waktu pertolongan pertama. Misalnya kena stroke, kena serangan jantung, tenggelam, ya, dan lain sebagainya. Jadi dilatih bagaimana menghadapi masa-masa demikian. Ada timnya. Jadi ketika ada panggilan, misalnya ada yang kena stroke di jemaat itu langsung cepat atau sudah tahu obat ini taruh di sini. Maksudnya kan ada obat-obat tertentu yang ketika menghadapi serangan itu harus taruh di lidah. Dan kita kan rata-rata nggak tahu. Saya waktu itu saudara menghadapi orang yang tenggelam. Akhirnya meninggal di depan mata kepala saya sendiri. Jadi saya habis berenang sama mami saya, sama Joylin. Ya, kami beberapa keluarga kumpul, ya, sewa sebuah villa. Lalu setelah saya ngawasin anak saya naik, saya mandi setengah jam, ramai di bawah, teriak-teriak, wah, wah. Ternyata ada satu pembantu, ada asisten rumah tangga yang agak, maaf saudara, agak kurang. Lalu dia jaga anak berenang. Ternyata bukan dia jaga anak, dia sendiri tenggelam. Saya setelah selesai mandi langsung ke lokasi. Wah, itu kita pada bingung ngadepinnya. Ya memang ini udah waktunya Tuhan juga ya. Jadi itu anak tuh kayak teh celup saudara. Begini-beginiin. Ya. Waduh, dengan supaya muntah atau keluar airnya. Harusnya mungkin dipompa, lalu dikasih napas buatan karena kita nggak ngerti semuanya. Dan dibawa langsung ke rumah sakit sudah terlambat. Wah, ini hanya sebagai contoh saja. Hati-hati kalau berenang Bapak Ibu yang punya anak kecil atau yang tidak bisa berenang harus dijaga. Ya. Saya semenjak hari itu trauma ya, menghadapi apalagi nanti kalau anak sekolah minggu kita mau berenang, ya itu harus dijaga benar-benar. Peristiwa tenggelam ini bukan peristiwa yang terjadi jauh, ternyata sudah di depan mata kepala saya sendiri. Jadi ada orang-orang yang mungkin ya ini orang-orang yang sudah nggak kerja lagi, ya, yang sudah pensiun, tapi Tuhan mau pakai. Pelayanan terhadap orang sakit. Wah, itu kan luar biasa. Saudara, kalau kita bersentuhan langsung pada waktu dia sakit, wah itu betapa terhibur artinya. Minimal kedatangan kita itu menghibur dia. Saudara pernah sakit kan? Amin. Kalau dirawat di rumah sakit, lalu ada orang yang besuk, senang gak hati kita? Harusnya senang. Tapi mungkin ada beberapa orang yang tidak suka ketika didatangi, ada juga. Tapi pada dasarnya kita semua senang, apalagi didoakan, apalagi diberikan penghiburan. Nah, kami rindu, kita rindu gereja kita terus mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Ya. Jadi pelayanan ini begitu beragam, pelayanan ini begitu luar biasa, pelayanan itu begitu banyak. Mari kita mau melayani Tuhan yang telah begitu baik, yang memberikan keselamatan kepada saudara. Bukan hanya keselamatan, mengubah hidup kita jadi sama seperti Dia. Yang agung, sangat agung. Dan suatu hari di dalam kerajaannya, Dia akan membagikan kemuliaan kepada kita. Kita akan menjadi keluarga di dalam kerajaan yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Harusnya ketika kita menyadari betapa mulia hidup kita diangkat oleh Tuhan. Betapa kita orang yang kecil, benar kata Alkitab, kami ini kawanan kecil, tapi Allah akan mengangkat kemuliaan itu. Harusnya ketika kita menyadari hal ini,
maka kita akan berkata, Tuhan ini aku, utuslah hidupku, pakailah aku Tuhan. Aku mau jadi berkat bagi hidup orang lain, bagi istriku, bagi suamiku, bagi anak-anakku. Bahkan Tuhan pakailah aku dalam kapasitas yang lebih lagi. Aku mau jadi berkat bagi komsel-komsel, bagi komunitas-komunitas sel yang ada. Bahkan bagi gereja ini, bahkan kita tidak bisa memikirkan bagaimana Tuhan akan meluaskan hidup kita, akan memperbesar kapasitas kita menjadi berkat bagi hidup orang lain. Mumpung masih ada kesempatan, kata lagu yang pernah ditulis itu. Hidup ini adalah kesempatan. Mumpung masih ada waktu, mari kita pakai untuk melayani Tuhan. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah, Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan Ketika Dia serahkan yang paling berharga. Bapa mengutus putranya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. tak ada kasih. Seperti Supaya apa? kasih-Nya. Supaya saudara beroleh hidup. Bersyukur. Mari kita berdiri sama-sama. Bersyukur Supaya engkau diangkat dari hamba yang berdosa karena kasih menjadi anak-anak kerajaan Bapa di surga yang akan mewarisi kerajaan itu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Kau Tuhan. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami puji Kau, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, bersyukur, haleluya. Bersyukur karena kasih setia. Kami sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Saya undang kepada pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Tuhan, kami mau terus bersyukur kepadamu. Tuhan, biarlah perjamuan hari ini Kau terus melawat kami.
jamah kami ya Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk roti dan anggur ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah roti dan anggur ini dipakai ketika kami memakan dan meminumnya. Kami akan beroleh kebaikan dari Tuhan. Kami akan beroleh anugerah dari Tuhan. Kami akan beroleh semua hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Yang sembuh, yang sakit akan disembuhkan. Yang memiliki pergumulan yang begitu berat hari ini akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melaluinya, untuk menjalaninya. Barang siapa di antara kami mungkin yang mengalami hal-hal yang membuat kami putus asa dan menyerah, hari ini diberikan harapan, diberikan kemerdekaan dan kekuatan dari Tuhan. Aku berdoa, pakailah perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis, saya mengingatkan untuk tidak mengambil perjamuan ini. Bagi yang sudah dibaptis silakan mengambil. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang juga beribadah di rumah, mari kita bersama-sama, saudara bisa ambil roti, anggur, ataupun biskuit, ataupun air putih, air teh, saudara bisa persiapkan. Dan kita akan meminum dan memakan perjamuan kudus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kamu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi. Dan hari ini sebelum kita memakannya, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Kita mengangkat juga cawan anggur yang melambangkan darah daripada Tuhan kita yang tercurah di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Mari berterima kasih. Terima kasih, terima kasih. Betapa baiknya Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami bersyukur. Sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Sekali lagi hari ini Engkau menyatakan kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Betapa kami bersyukur, betapa kami berterima kasih karena bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Dan juga kami mau mengalami perubahan hidup menjadi serupa dengan Engkau. Biarlah itu menjadi gairah dalam hidup kami. Biarlah itu menjadi kesukaan dalam hidup kami. Biarlah itu menjadi kerinduan dalam hidup kami ya Tuhan. Menjadi seperti yang Engkau mau. Mengingini Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya mengucapkan juga selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang beribadah di Google Meet. Biarlah kita terus setia beribadah dan melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Doa saya Bapak Ibu semua berada dalam keadaan Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Doa saya Bapak Ibu semua berada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang
kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah kami di GBI Grand Mall Bekasi. Kalau Bapak Ibu belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang agar Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama kami di waktu-waktu mendatang. Berikutnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Madya Tony Tanuwijaya MTH untuk pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan dengan berkat-berkat-Nya akan senantiasa memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak. Pengumuman pada hari ini, jadwal puasa akan dimulai di hari Selasa tanggal 4 Oktober jam 10 malam dan buka puasa di hari Rabu tanggal 5 Oktober jam 12 siang. Kemudian di hari Rabu tersebut kita akan bersama-sama mengadakan komsel online jam 7.30 malam. Atau bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti komsel di hari Rabu, dapat bergabung dengan komsel Petrus 1 di hari Sabtu tanggal 8 Oktober di jam yang sama, yaitu jam 7.30 malam. Di hari Kamis kita akan bersama-sama berdoa di jam 7.30 juga, dan kami mengundang kepada Bapak Ibu semuanya tidak terkecuali untuk bersama-sama berdoa menyampaikan doa dan permohonan kita di hari tersebut. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, dapat memberikan persembahan tersebut dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di belakang, atau dapat juga melalui transfer ke Bank BCA ke nomor rekening GBI Duta Keranji nomor 2180297602. Berikutnya, ibadah online YOC akan diadakan setiap hari Sabtu dan minggu depan tanggal 8 Oktober akan diadakan jam 5 sore. Bagi adik-adik YOC jangan lupa untuk bergabung di jam tersebut. Dan berikutnya, ibadah sekolah minggu akan diadakan di tempat ini setiap hari Minggu jam 8 pagi. Demikian firman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Seru ya? Ya, ada tambahan pengumuman. Pertama, kita kan udah mau mendekati Natal ya. Jadi kita nanti akan mengadakan ibadah Natal tanggal 18 Desember jam 4 sore. Jadi dicatat nih mulai sekarang. Kita harus menyediakan waktu untuk bersama-sama beribadah Natal. Dan acaranya tidak di sini. Jadi kita mau mengadakan Natal di gedungnya masih nggak jauh-jauh, di gedung Grand Mall ya. Nah, untuk kesempatan itu silakan Bapak Ibu mengajak anggota keluarga atau siapapun yang mau diajak untuk ibadah pada hari tersebut. Dan untuk menunjang ibadah tersebut kita kan memerlukan dana, makanya kita akan mengadakan persembahan khusus untuk Natal setiap minggu kedua dan minggu keempat. Jadi kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk dapat berkontribusi untuk bersama-sama agar ibadah Natal kita bisa menjadi lebih sukses. Kemudian pengumuman kedua tanggal 23 Oktober, jadi minggu keempat ya. Nanti sesudah ibadah umum itu ada pelatihan untuk asyir atau penyambut tamu. Nah, meresponi firman Tuhan yang tadi Bapak Tony sampaikan, bahwa kita semua ini kan punya talenta-talenta, terus juga begitu banyak bidang-bidang yang membutuhkan kontribusi kita semua ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melayani atau rindu untuk mulai melayani, silahkan mengikuti acara pelatihan ini. Dan mohon untuk menghubungi saya, daftar dulu, karena kalau misalnya nggak daftar terus tahu-tahu datang, ntar takutnya ntar ada nggak dapat makalah atau apalah gitu ya. Pokoknya lebih baik daftar supaya lebih rapi. Kemudian yang ketiga, minggu ini ada yang berulang tahun, yaitu tanggal 30 September ya, sama-sama nih. Ibu Esther Mukim, tapi ibu ini tidak beribadah di sini, tapi dia anggota komsel saya. Kemudian ibu kita yang tercinta, Ibu Hana Tanuwijaya, silakan.
Kita bersama-sama ya memuji, menyanyikan lagu Umur Panjang di Tangan Kanan. Umur panjang di tangan kanan, tiup lilinnya, Terima kasih kepada gembala, staf gembala dan seluruh jemaat yang telah menaruh perhatian buat saya. Kiranya Tuhan memberkati dan kita semua sehat. Amin. Baik, hari ini pengumumannya udah benar-benar selesai. Kita akan bersama-sama menutup ibadah kita. Saya undang sekali lagi Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami melihat ya Tuhan, betapa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih bisa melangkahkan kaki untuk beribadah ke tempat ini atau beribadah di rumah, itu semua adalah karena anugerah-Mu semata bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk dapat menggunakan setiap waktu di dalam kehidupan kami untuk dapat menyenangkan hati-Mu, sehingga hidup kami tidak percuma ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau mau ajar kami untuk senantiasa berada di dalam jalan-jalan-Mu. Tuhan, kami berdoa menyerahkan Bapak Pendeta Madya Tony Tanuwijaya untuk pelayanan yang sudah diberikan kepada kami. Allah memperlengkapi beliau dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan berkat-berkat-Mu ya Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupannya dan keluarganya. Kami percaya Tuhan Kau akan pakai Bapak Tony lebih lagi. Tuhan, kami berdoa pada siang hari ini menyerahkan jemaat-Mu ya Tuhan yang mungkin tidak bisa hadir hari ini karena sakit atau memang sedang terbaring sakit ya Tuhan di rumah. Kiranya Allah Engkau mau tolong. Kami khusus berdoa untuk Bapak Sihotang, kalau beliau sedang sakit, kiranya Kau berkemurahan memberikan kesembuhan baginya. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang sedang sakit, biar Engkau melawat mereka, memberikan kesembuhan yang sempurna. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua di antara kami jemaat-Mu yang mungkin sedang buntu jalan. Kami tidak mengetahui jalan keluar dari permasalahan kami. Tuhan, kami hanya mau datang kepadamu, bersandar berharap padamu, dan kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang tidak ada jalan keluarnya Tuhan kalau kami bersandar berharap padamu. Biarlah Tuhan Kau saja yang memimpin kehidupan kami. Dan Tuhan, kami memohon kiranya Kau memberkati apa yang kami lakukan, memberkati pekerjaan kami, usaha kami, memberikan jalan keluar bagi segala permasalahan kami, dan biar Tuhan membuat semuanya berhasil. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, biar Kau mau pakai lebih lagi ya Tuhan. Kau mau menjamah kepada gembala sidang, wakil gembala sidang, beserta para staf, supaya dapat bekerja sama dengan baik dan juga dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk Engkau dan semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa menyerahkan pemerintah kami dengan segala permasalahannya. Kau tolong ya Tuhan, berikan kekuatan kepada Bapak Jokowi, kemudian juga seluruh jajarannya, biar Engkau mau tolong ya Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan pemerintah seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk semua ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dikasihi Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu dan tanganmu. Pulanglah
terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang akan memimpin, menyertai, dan melindungi kita semua, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.